Salam Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Bertemu lagi di channel saya Pendeta Limin Ginting. Hari ini saya akan sampaikan berkat yang berjudul berkat dalam rumah tangga. Nah, kita yang sudah hidup di dalam Yesus, sudah hidup baru, sudah percaya, maka kita dijanjikan memiliki keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. Keluarga yang berbahagia. Itulah kehendak dan rencana Tuhan supaya lewat keluarga kita bisa menjadi saksi. Nah, maka kehendak Tuhanlah keluarga-keluarga orang-orang percaya itu diberkati Tuhan. Maka kita lihat, hidup lama mungkin keluarga-keluarga rumah tangganya tidak bahagia, sehingga kita tidak menjadi kesaksian, tidak menjadi berkat bagi bangsa kita, karena dari keluarga-keluarga itulah lahir masyarakat, masyarakat Indonesia begitu. Nah, jadi ketika kita sudah terima Yesus, sudah percaya, maka janji-janji Tuhan itu digenapi di dalam hidup kita, yaitu berkat atas rumah tangga kita. Nah, di Mazmur 128 ada beberapa ayat nanti, yaitu berjudul rumah tangga yang diberkati Tuhan. Nah, jadi yang pertama, bagaimana supaya rumah tangga itu diberkati Tuhan? Bapak Ibu yang saya kasihi, yaitu di ayat pertama dikatakan bahwa bagi kita yang betul-betul takut akan Tuhan, betul hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Nah, jadi inilah bagi kita yang takut akan Tuhan, hidup di dalam mengikuti tuntunan Tuhan, maka Tuhan berjanji kita diberkati di dalam pekerjaan. Pasal ayat demi ayat akan kita lihat, di pekerjaan kita diberkati. Haleluya, puji Tuhan. Pekerjaan yang membuat kita bahagia. Jadi orang yang sudah di dalam Tuhan, maka pekerjaannya pekerjaan yang memang harus berjerih payah, rajin. Nah, tapi pekerjaan yang tidak melanggar perintah Tuhan. Jangan supaya banyak mendapat uang, lalu pekerjaan yang tidak benar. Contoh, korupsi dari hasil kejahatan, narkoba lah, penipuan lah, segala macam, itu tidak akan membawa kebahagiaan, bahkan menjadi racun bagi keturunan. Tapi bekerja dengan jerih payah, bekerja dengan jujur, bekerja dengan rajin, dan belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada, Bapak Ibu, bukan dari yang tidak ada, dipaksa-paksakan supaya ada, itu tidak membawa kebahagiaan. Nah, itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua, firman Tuhan berkatakan, istrimu akan seperti pohon anggur. Nah, berarti ini bagi suami-suami memang benar. Di ayat 4 berkata, di Mazmur 128 ayat 4, bagi laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi istrimu dikatakan seperti pohon anggur. Kita tahu pohon anggur itu buahnya banyak, lembut, gak keras itu. Jadi bukan seperti pohon durian, buah durian, atau entah pohon yang lain gitu. Tapi pohon anggur, kita tahu bahwa anggur itu menyehatkan, lembut, dan juga manis. Jadi istri akan menjadi istri yang lembut, penurut, tunduk kepada suami, menghargai suami. Seperti Sarah itu manggil Abraham itu suaminya Tuan, begitu ya. Dan istri yang bijak, di Amsal pasal 31 berkata, kecantikan kemolekan itu sia-sia, tapi istri yang takut akan Tuhan itulah yang diberkati. Jadi punya istri seperti pohon anggur, lembut dan manis, sikapnya manis, bagus, penurut, tidak suka menanduk, tapi menjadi penolong bagi suami. Lalu anak-anakmu seperti pohon zaitun di meja,
seperti pohon zaitun di meja anak-anakmu. Jadi ngumpul anak-anak itu. Anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang melayani Tuhan. Nah, anak-anak dimulai dibiasakan dari mulai sekolah minggu, remaja, SMP, SMA, sudah semuanya melayani Tuhan Bapak Ibu. Maka anak-anak itu bisa kumpul bersama-sama di meja makan. Bukan seperti anak-anak yang loh sampai malam gak pulang-pulang. Bahkan dicari di sana sini. Tapi betul-betul anak yang seperti pohon zaitun di mejamu. Pohon zaitun itu betul-betul minyaknya itu paling bagus. Lebih bagus dari minyak kelapa sawit, lebih bagus dari minyak kelapa, lebih bagus dari minyak bunga matahari. Minyak zaitun itu yang aslinya aja bisa diminum. Itu sangat bagus. Jadi anak-anak itu kan berguna, bermanfaat. Ya. Melebihi daripada anak-anak lain. Itulah artinya anak-anakmu seperti pohon zaitun, buah zaitun di meja. Itu selanjutnya apalagi rumah tangga itu bahagia. Itu berkat yang dari Sion. Itu berkat dari Tuhan. Jangan sekali-kali kita merasa kekuatan sendiri, kita mencari kehidupan kita, atau apalagi kita orang sudah percaya, jangan sampai kita mencari ke paranormal atau dukun-dukun untuk supaya kita diberkati. Itu akan menjadi racun juga bagi keturunan kita. Tapi berkat dari Sion, berkat dari Tuhan. Nah, dan selanjutnya, dan kita akan melihat kebahagiaan di Yerusalem. Nah, kebahagiaan Yerusalem artinya Yerusalem itu kan tempat Yesus lahir. Jadi di mana kita ditempatkan Tuhan, kita bisa berbahagia. Ya. Kita bisa mengalami, melihat pekerjaan Tuhan. Tentu di gereja di mana kita ditempatkan Tuhan untuk kita beribadah, berjemaat. Disitulah kita melihat kerajaan Allah. Di situ kita melihat seumur hidup kita, dikatakan seumur hidup kita melayani Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, sejak saya bertobat umur 25 tahun, saya melayani Tuhan, terus mendukung pekerjaan Tuhan dengan waktu, tenaga, materi, semua, ya. Dan puji Tuhan tidak pernah sia-sia dari umur 25 dan sekarang umur saya 66 tahun setengah, nanti Januari 67. Saya lihat berkat Tuhan atas kehidupan saya, anak-anak saya, keluarga saya, menantu cucu saya diberkati Tuhan. Itu artinya kita melihat berbahagia seumur hidup kita, ya. Kita di dalam Tuhan, melayani Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan. Itu artinya engkau akan melihat kebahagiaan Yerusalem. Dan yang ayat terakhir, ya, di pasal 128 ini, engkau akan melihat anak dari anak-anakmu. Kita melihat cucu kita, berarti kita panjang umur, diberikan Tuhan kesehatan, panjang umur. Ya, kita melihat anak-anak tadi yang tertib, yang bagus, melayani Tuhan, pendidikannya semua, dan kita akan melihat mereka menikah. Kita akan menggendong cucu kita, itu melihat anak dari anak-anak kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya bersyukur, ya. Saya punya 6 cucu, dari 2 anak saya perempuan, dan 6 cucu saya sekarang betul-betul, ya, mereka melayani Tuhan semua. Itulah sumber kebahagiaan saya di masa tua saya seperti ini. Bukan hanya anak, cucu saya pun melayani Tuhan semuanya. Jadi inilah firman Tuhan, mari semuanya supaya kita, rumah tangga kita diberkati Tuhan. Kalau belum bagaimana? Ya, Pama, ya, suami masih entah di mana, belum sungguh-sungguh. Atau kita yang sendiri tidak ada lagi suami. Kalaupun kita tidak ada suami, kitalah pengganti suami kita bagi anak kita. Kita bisa juga merangkap semua Bapak Ibu. Amin. Sehingga lewat kehidupan keluarga kita yang diberkati Tuhan, kita bisa maksimal melayani Tuhan. Kadang ya, belum pun kita bicara soal kasih Tuhan Yesus, belum kita bicara tentang Yesus itu Tuhan, kita belum bersaksi. Tapi karena keluarga kita diberkati Tuhan, orang melihat kita semua sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, maka itu saja sudah menjadi saksi kita. Ya, puji Tuhan, inilah firman Tuhan, digenapilah kepada semua keluarga-keluarga kita, orang yang percaya. Dan saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu tentang berkat-Mu Tuhan atas keluarga kami, atas rumah tangga kami, ya Tuhan. Maka hamba berdoa bagi semua keluarga-keluarga Bapak Ibu yang menonton, melihat video ini,
Tuhan, bahkan yang masih belum menikah, yang bakal menikah, hamba berdoa sehingga nanti rumah tangga mereka digenapi, diberkati seperti Mazmur 128 ini, sehingga lewat rumah tangga yang diberkati itu boleh semuanya menjadi saksi. Dan kalaupun saat ini ada rumah tangga yang belum memenuhi, belum seperti apa yang kau janjikan dalam Mazmur 128 itu, hamba berdoa, Tuhan bagimu tiada perkara mustahil. Hamba berdoa mereka boleh datang kepadamu Yesus, percaya kepadamu, dan maka Tuhan Engkau akan memberkati rumah tangga mereka. Berkat-Mu tercurah bagi semua keluarga-keluarga orang-orang Kristen Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.